Ke Mas Adi Pray terlebih dahulu deh. Ini sebenarnya bisa kita katakan saling mengkritik ini pasti akan terjadi Desember, Januari, sampai nanti pemilihan. Siap-siap aja masyarakat atau bagaimana? Ya saya kira pastinya akan konsisten dan kontinu bahwa saling mengkritik antar paslon, mengkritik soal kebijakan Jokowi ini akan berlanjut sampai 14 Februari jelang pencoblosan di KPU ya. Yang ingin saya katakan adalah sepertinya ada sesuatu yang prinsip ya. Ini terlepas soal siapapun nantinya yang akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 soal putusan MK. Kalau mau jujur sebenarnya, kenapa ini selalu disampaikan oleh berbagai partai, tapi kan ini juga menjadi snowball yang sering dibicarakan oleh teman-teman aktivis pro demokrasi dan bahkan mahasiswa. Ini kan menjadi concern bersama bahwa pemilu itu bukan hanya soal rutinitas 5 tahunan, ganti presiden dan wakilnya, bukan. Tapi bagaimana bangunan isu yang muncul, tahapan-tahapan politik yang muncul itu harus sesuai dengan keajegan demokrasi. Kan ini yang saya sebut sebagai beyond pemilu 2024 soal MK tentang IKN dan seterusnya. Ini yang saya sebut seakan-akan ini ada borok yang akan terus menjadi diskursus cukup panjang terkait dengan catatan demokrasi kita 2024. Tapi secara prinsip juga saya melihat bahwa kenapa ini kritik selalu dimunculkan oleh Ganjar dan Anies. Sederhana, karena yang mereka lawan adalah orang yang mendapatkan restu dan dukungan dari Pak Jokowi. Satu-satunya cara mengkritik, ya, mengurangi tingkat elektabilitas mereka adalah dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi yang dalam banyak hal menurut Anies, menurut Ganjar itu nggak populis, nggak populer. Secara perlahan sebenarnya kubunya Amin, kubunya Ganjar ingin sampaikan kepada publik dalam banyak hal. Jokowi itu ternyata misalnya ada catatan yang cukup serius dalam bidang demokrasi. Dalam catatan hukumnya juga bermasalah versi kubunya Ganjar. Ataupun persoalan IKN yang dianggap sebagai proyek mercusuar terkait dengan distribusi dan pemerataan ekonomi. Nah, jadi secara perlahan alam bawah sadar masyarakat yang selama ini menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan tingkat kepercayaan di atas rata-rata perlahan mulai ingin disusupi oleh isu-isu di mana Pak Jokowi tidak sehebat yang dibayangkan persepsi publik selama ini. Makanya tak mengherankan IKN muncul lagi, indeks demokrasi dimunculkan lagi, termasuk soal bagaimana keputusan MK. Ini kan pertarungan narasi supaya Pak Jokowi itu tidak terlampau memberikan dampak faedah elektoral. Sekarang saya ingin ke Bang Gojali. Bang Gojali, ini bisa dikatakan bahwa Pak Prabowo Gibran lagi dikeroyok ini, Ganjar dan juga Amin, Anies Baswedan khususnya. Mas Nahra mengatakan di sini, kalau dikritik ya udah kritik balik lah. Entah itu ditujukan untuk Pak Prabowo atau jangan-jangan Gibran yang nggak bisa mengkritik, bagaimana? Kalau soal mengkritik Anies, meram aja bisa dikritik ya. Waduh. Dan boleh dilihat banyak sekali kritik-kritiknya terhadap Anies itu selama dia memimpin di Jakarta. Problem besar di Jakarta ini sebetulnya bisa nggak diselesaikan Anies kemarin? Jawabannya tidak. Ya kan? Kritik terhadap Ganjar juga gampang lah. Emang itu Bang Trimedia Panjaitan itu menjadi kritik yang orisinil terhadap Ganjar itu. Jadi semua orang sudah tahu, nggak perlu harus kita sampaikan kritik-kritik lagi terhadap mereka. Semua udah tahu apa yang dilakukan Anies di Jakarta, kemudian apa yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah. Ya, apalagi Pak Prabowo sendiri selalu menyarankan kepada kami, menghimbau kepada kami untuk tidak menjelek-jelekkan paslon lain atau capres lain, tidak bangunlah suasana dengan kedamaian, sejuk, yang gembira. Baik, Bang Gojali langsung ditanggapi ya. Dan soal MK, soal keputusan MK, mungkin ya Bang Andreas cara pandang seperti itu, tapi banyak juga cara pandang yang berbeda. Kita nggak bisa langsung mengkompetasi satu cara pandang gitu. Karena di atas keputusan MK itu ribuan anak-anak muda yang punya harapan. Artinya diberi ruang kepada anak-anak muda untuk tampil memimpin di masa yang akan datang. Ya mungkin saja ada celah yang kurang baik atau bahkan ada dibilang kiamat hukum dan lain sebagainya. Ini lagi panas saja. Lagi panas. Tapi di luar ditahan dulu Bang Gojali. Mas Nahra, merem aja bisa langsung dikritik ini Pak Anies. Itu kata Bang Gojali loh. Oh gitu? Iya. Gimana cara merem tanpa berpikir ya? Karena begini, penghargaan yang terima Pak Anies selama menjadi gubernur, itu berapa persen yang dibandingkan misalkan ya calon lain ya, mohon maaf nih, saya hanya baca di media sosial saja. Daftar rentengan penghargaan yang diterima Pak Anies, itu sekian ratus persen dan mohon maaf ya,
tikel matekok kalau bahasa Jawa itu. Apa artinya? Bertumpuk-tumpuk ya Wih. dibandingkan Ya. dua calon lainnya. Ini soal prestasi. Sekarang siapa yang mau bisa mengukur keberhasilan paslon-paslon ini kecuali dengan hasil karyanya, kecuali dengan penghargaannya. Coba pengalaman Pak Anies di DKI cukup lama ya. Kemudian di publik Oke. beliau dikenal sebagai akademisi yang bagus. Baik. Ya kalau dibandingkan yang lain mohon maaf ya, tapi Oke. ini memang kenyataannya begitu. Hal yang sama untuk Bang Andreas. Ganjar kalau mau dikritik gampang kalau kata Bang Gojali. Bagaimana Bang Andreas? Ya tadi kan kita bilang mengkritik itu harus punya argumentasi, punya dasar, punya data. Begitupun menjawab, Caca. Jadi tidak hanya sekedar asal omong gitu, kemudian menyampaikan ya kritik atau menjawab suatu kritik. Nah itu yang kita lakukan gitu. Seperti apakah ya keputusan MK itu memberikan ruang pada anak muda? Ya anak muda yang anaknya presiden lah. Kalau anak muda yang lain kan enggak gitu. Itu kan jelas-jelas kan anak-anak muda juga tahu gitu. Saya pernah diskusi dengan anak-anak muda, mereka bilang ya itu ya Gibran itu bisa seperti itu karena ada ordal gitu, ada istilahnya anak-anak muda gitu, ada orang dalam gitu. Oke. Itu menunjukkan bahwa anak muda pun nggak suka gitu, bahwa ya apa yang terjadi di MK itu adalah nepotisme dalam bahasa kita gitu. Kalau dalam bahasa anak-anak muda itu ada apa yang mereka sebut dengan orang dalam tadi, ordal katanya. Oke. Itu karena dia anak presiden. Kalau bukan anak presiden, karena keputusan itu kan sudah mengarahkan betul gitu bahwa ya orang yang 40 di bawah 40 tahun yang Baik. pernah menjadi gubernur atau ya, wali kota atau terpilih sebagai wali kota atau gubernur itu kan hanya Gibran aja gitu kan. Baik. Dan Gibran itu anaknya presiden gitu. Yang lain kan enggak gitu. Baik. Bang Andreas, terima kasih banyak. Jadi disitulah kelihatan bahwa ya argumentasi yang disampaikan itu lemah, sangat lemah. Baik. Bang Andreas, terima kasih. Bang Gojali, mohon maaf ini waktu saya sudah habis. Saya juga terima kasih kepada Mas Nahra dan juga Bang Adi Prai. Sebenarnya ya pemirsa, masyarakat tinggal menikmati saja kontestasi ini. Kita pantau kritik-kritik dari masing-masing baik tim pemenangan bahkan juga capres-cawapres. Kalau suka jadikan indikator untuk memilih. Kalau offside jangan dipilih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan usai jeda berikut.